Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan makanan rohani yang saudara dan saya butuhkan. Saya ingin saudara ingat baik-baik, Allah kita Maha Kuasa, Allah kita Maha Hadir, Allah kita Maha Tahu. Tetapi Allah bekerja menurut pola atau sistem yang Ia tetapkan. Pola yang Ia ajarkan adalah tidak mungkin kita mendapatkan efek dampak dari kemahakuasaan Allah, dan kita dapat efek dampak dari kemahahadiran Allah dan juga kemahatauan Allah jika kita tidak hidup dalam iman, jika kita tidak hidup oleh iman. Jadi kalau saya bicara iman, ini seperti sebuah konektor atau saluran. Allah tidak dapat berbuat apa-apa sampai saudara dan saya beriman. Allah tidak dapat berbuat apa-apa sampai saudara dan saya beriman. Dan ketika saudara tidak beriman lagi, maka Allah bukan tidak lagi bisa berbuat apa-apa, tetapi Allah tidak dapat berbuat apa-apa karena kita tidak beriman lagi. Jadi beriman itu penting. Haleluya. Dan sedangkan iman itu sifatnya fluktuatif. Iman itu naik turun. Nanti dia tidak naik turun kalau saudara sudah mati. Kalau sudah mati tidak naik turun, karena dia sudah fix seperti itu. Tapi selama hidup saudara lihat, baik pendeta, jemaat, dia naik turun. Dan naik turun ini Tuhan pernah bilang dalam Lukas pasal 18 ayat 8. Kita baca dulu. Lukas 18 ayat 8. Bacakan. Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Adakah ia mendapati iman di bumi? Kalau saudara baca baik-baik pernyataan Yesus, sepertinya Yesus juga tidak beriman, karena dia meragukan bahwa iman itu masih ada di bumi. Kenapa masih ada di bumi? Karena dicontohkan pada pasal 18 ini tentang seorang wanita perempuan janda yang beriman untuk meminta pertolongan dari seorang hakim yang lalim. Perhatikan perumpamaan itu. Janda itu selalu datang. Janda ini bahkan dalam tanda petik diusir oleh hakim yang lalim itu. Aku tidak takut pada siapapun, hakim bilang. Tapi karena janda ini selalu datang. Perhatikan, selalu datang. Ya, kata selalu datang. Ini penting. Selalu datang. Lawan dari selalu. Bahasa Inggris always 100%. Ya. Ini always. Lawannya paling bawah never. Ya. Ini bukan jarang ya, tak pernah. Di tengahnya ada, karena ini ada never, kemudian rarely, kemudian sometimes, kemudian satu lagi baru always, often, sering. Jadi yang namanya never, tidak pernah, rarely, jarang-jarang, sometimes, kadang-kadang, often, sering, dan always. Nah, coba kalau yang ini, iman ini, yang kedua apa di tengah itu? Sometimes. Ini yang namanya jarang.
kadang atau ini jarang Heli. Karena penghapus di sini kan, penghapusnya jarang. Yang di tengah dari selalu dan tak pernah namanya kadang. Kalau Tuhan datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kalau lihat contoh kasus wanita janda ini, coba lihat Fanny baca terus di ayat berapa, ada selalu datang. Selalu datang. Perhatikan baik-baik. Ya, baca itu ya. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Belalah aku. Ada yang terus datang. Ayat yang bunyi di ayat berapa? Terus datang. Ayat 5. Ya. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Selalu, terus itu always, every time, every day, every moment. Setiap kali saudara punya kesempatan, saudara bisa lakukan sesuatu dalam rangka mengekspresi iman. Itulah yang Tuhan selalu cari. Tuhan tidak tertarik dengan yang kadang, sometimes. Tuhan tidak tertarik dengan yang apalagi yang never. Karena Tuhan bertanya, kalau aku kembali ke bumi, adakah aku mendapati iman di bumi? Artinya bahwa iman kemarin bukan jaminan dengan iman hari ini. Belum tentu sama. Karena iman itu ada tiga bentuk waktu, yaitu iman past, lalu present, dan apa? Future. Iman kemarin, hari ini, dan besok. Begitulah kira-kira ya. Saudara tahu apa Yesus kita berubah? Tidak. Di mana ayatnya? Itu pola kita. Kalau beriman tidak boleh berubah. Katakan amin. Di mana ayatnya? Ayo, quiz. Di mana ayatnya? Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak. Lama-lama. Ibrani 13 ayat 8. Ibrani 13 ayat 8. Tuhan Yesus tidak berubah. Baca, Pani. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, past, maupun hari ini, present, dan sampai selama-lamanya. and future, ke depan. Yesus adalah pola kita. Jadi kalau kita beriman, Tuhan Yesus mau waktu Ia datang, iman kita itu tidak hanya kemarin, tapi hari ini yang lebih penting. Karena hari ini akan berpengaruh pada besok. Sudah punya iman kemarin tidak menolong iman hari ini. Dan iman hari ini adalah iman now, bukan iman waktu itu, bukan iman kapan ya waktu itu, bukan, tapi iman hari ini. Itu sebabnya ada kata barang siapa bertahan sampai kesudahan, ialah yang akan selamat. Katakan amin. Amin. Bertahan sampai kesudahan itu pakai kalimat waktu, bertahan sampai kesudahan masuk apa saja itu? Kemarin, hari ini, dan seterusnya. Kalau orang disebut bertahan sampai kesudahan, boleh tak cuma kemarin? Tidak bisa. Boleh tak cuma hari ini? Boleh tak cuma besok? Nanti coba minggu depan kita rajin. Nanti coba bulan depan kita setia. Hari ini masih sibuk, masih banyak acara. Boleh tak? Jadi yang bertahan sampai kesudahan itu 3. Kemarin, hari ini, dan besok. Nah, bagaimana iman kita ini seperti yang Tuhan Yesus cari? Itu yang sedang kita bahas dalam rangka iman kita betul-betul dia punya operasional, bisa membuat kita survive, break through, and
bertahan sampai enduro atau endure, bisa sampai yang pertama apa tadi? Survive di sini. Terus breakthrough. Terus endure. Bagaimana tiga bagian ini? Inilah yang sedang kita bahas. Bagaimana isi pikiranmu, apa yang kau rasa, apa kemauanmu, kehendakmu, apa yang menjadi isi imajinasimu, dan apa yang menjadi memorimu, itu semua bekerja sama dengan iman. Dia akan mempengaruhi iman. Iman itu akan kelihatan benar kalau memori, imajinasi, kemauanmu, rasamu, pikirmu sinkron dengan iman. Sebab jika ini berbeda, ada iman lemah, ada iman besar, ada iman kecil. Jadi iman kecil artinya sesuatu yang di dalam lingkaran ini hanya beberapa yang ada, hanya beberapa yang hidup. Itu iman. Sebabnya kita perlu perhatikan bahwa ini bagian daripada iman yang operatif, atau bagaimana cara kita operasikan iman. Perhatikan, karena ini kan hal yang realita pada hidup kita. Saudara pikir tiap hari, sudah punya rasa tiap hari, punya kemauan, imajinasi dan seterusnya. Sekarang kita masuk pada poin yang ke berapa? Ini sudah. Nah, kita kena sudah. Sekarang yang keenam. Apa yang saudara dengar, berpengaruh langsung pada apa yang namanya iman yang ada pada kita. Apa yang saudara dengar. Jadi perhatikan apa yang kita selalu dengar. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma berapa? 10. Ayat 17. Saudara mendengar apa selama itu penting. Karena apa yang kau dengar, kita sudah belajar beberapa kali berulang-ulang. Menyangkut yang kita dengar. Itu ada 3 yang inti ya. Ada 3 yang inti. Mana ini kelihatan? 1, apa? 2, dari siapa? Yang ketiga, bagaimana? Ini penting kalau kita punya iman, mau kuat, mau iman besar, mau kuat, iman yang menerobos, iman yang mengalahkan dunia. Ini iman mengalahkan dunia, iman yang Yesus cari. Bangun iman dari dasar iman yang paling murni. Kalau mau itu, saudara lakukan ini. Apa yang saudara dengar, dari siapa saudara dengar, dan bagaimana saudara mendengar. Apa, firman apa, dari siapa, bagaimana saudara mendengar. Coba kita lihat 2 Timotius 4 ayat yang ke-3 dan 4. 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, Ya. tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Tunggu, stop dulu. Tadi ajaran apa? Sehat. Terus Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. guru-guru. Terus Untuk memuaskan keinginan telinganya. ya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Jadi mendengar dengan iman berhubungan langsung.
Oke, berhubungan langsung dari ayat itu menjelaskan kalau kita dengar harus dengar apa? Ajaran yang sehat. Ajaran yang sehat itu begini. Urapan itu baik, tapi urapan bukan urapan yang baik kalau tidak hidup seperti yang urapan itu. Oke, haleluya. Kalau saudara misalnya bergerak dalam pelayanan roh, itu baik, tapi tanpa firman itu masalah. Itu ajaran tidak sehat. Jadi jangan ikuti sebuah pelayanan yang ngeroh, tapi dengan firmannya payah. Ulangi, kalau ngerohnya luar biasa, tapi mendengar firmannya ogah, itu akan masalah. Saya kasih contoh, jangan marah ya. Mau contoh? Contohnya begini, saat khotbah dia tidur, saat penyembahan kepenuhan dia kepenuhan. Bagaimana itu ya? Kayak sudah pernah lihat tak? Dengar firman, flow. Tapi saat hadirat kepenuhan bernubuat. Saya tidak menghina, mendiskreditkan sesuatu seperti itu, hormati itu pekerjaan roh. Tapi orangnya kasihan. Bisa saja beritanya disampaikan menguatkan kita, betul? Mengkonfirmasi kita kalau ada kesalahan dikasih tahu. Tuh bro sana baru habis curi orang pemangkat. Tuh bro itu diberkati. Tapi orang yang bernubuat itu ditolak. Hati-hati. Mendatangkan hadirat bukan cuma saat kita bernubuat, tapi mendatangkan hadirat saat kita dengan firman. Ada lagi lebih hebat. Pokoknya sama hebat. Kalau praise and worship sampai tak suara-suara. Ini contoh supaya saudara jangan marah. Karena kalau tidak ada contoh kan susah sekali mau disebut ini ajaran sehat atau tidak. Kalau ada pengalaman, sudahlah, anggap itu masalah. Amin. Kalau praise and worship sampai pecah-pecah suara, tapi dengan firman sampai kursi tapi toki dia mengantuk. Itu dua hal yang membuktikan ini ajaran yang diterima tidak sehat atau operasional tidak sehat. Jangan menyerah, amin. Kalau saudara biasa ngantuk, jangan saudara memang begitu taruh manusia. No. Saudara harus bilang apa? Saya tidak seharusnya seperti ini. Kenapa? Kalau tidak seimbang, saudara bisa seperti mengepak sayap dengan kecepatan sekian ribu kali per detik. Kalau cuma sebelah, saudara akan kemana? Kalau cuma salah satu, kemana? Berputar-putar di tempat. Tapi kalau dua sayap kiri kanan dengan kecepatan 1000 per detik, dengan frekuensi, saudara akan naik. Gravitasi akan nol. Saudara bisa naik. Makanya ajaran sehat itu penting. Pendeta terkenal itu baik, tapi kalau pendeta terkenal tidak ajarkan ajaran yang sehat, kata sehat itu lebih cocok kepada seimbang. Tetap seimbang. Supaya waktu kita punya iman kita operasikan. Sekali lagi saya ulang supaya saudara mengerti. Jangan dianggap sebagai sebuah hal yang wajar kalau ada orang waktu dengar firman dia mengantuk luar biasa, tetapi waktu hadirat ada orang kepenuhan dia berbahasa roh dan bernubuat. Jangan sudah bilang hebat sekali ini ses ini, hebat sekali ini bro, ini pakai Tuhan luar biasa. Kalau dipakai Tuhan model begitu, maka itu dipakai Tuhan model dipakainya kedelai. Keledai. Tahu keledai? Dipakai Tuhan, tapi keledai masuk surga? Tidak. Tangkap ini. Ikan yang telah nyurus dipakai Tuhan. Ya, karena ayat itu bilang atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan. Tapi apa ikan masuk surga? Kalau ikan masuk surga, bayangkan ikan punya spesies di laut itu sekian banyak. $4 orang belum masuk dong so ada. Kalau ikan masuk surga. Ayam pernah dipakai Tuhan? Pernah kapan? Mengingatkan Petrus yang sesumbar. Kalau mereka semua tergoncang, saya tidak akan tergoncang. Jadi jangan sesumbar. Karena iman dibuktikan oleh waktu. Katakan amin. Nah, ayam tobatkan Petrus, betul? Tapi apakah ayam masuk surga?
Tidak. Jadi jangan sampai kita karena ajaran tidak sehat, kita dalam tanda petik karena kita ada dalam konteks Tuhan pakai, hanya dipakai, kata lebih tepat, hanya dimanfaatkan. Saudara mau dipakai Tuhan atau dimanfaatkan Tuhan? Yang suka-sukanya Tuhan. Tapi biasanya kalau orang yang dimanfaatkan, saat dia tidak berguna akan dilempar. Setuju? Kalau orang hanya dimanfaatkan, namanya bahasa Inggris apa? Yes, Indonesia itu. Yes, di Indonesia kan. Eksploitir. Ya, kalau saudara dimanfaatkan, saudara sesudah kegunaanmu selesai, maka engkau selesai juga. Masih ingat ketika keledai dipakai oleh Tuhan Yesus? Yesus naik di atas keledai. Keledai kecipratan kehormatan, bukan? Tapi setelah Yesus turun, keledai tanya, kenapa dong saudara tebar karpet di muka kita? Kenapa dong kasih balik kita di kandang? Kenapa dong saudara puji-puji tadi kita diagung-agungkan? Keledai lupa bahwa dia cuma jadi alat, bukan seperti kita kalau jadi alat Tuhan. Kita jadi alat Tuhan bukan karena alat, karena memang kita serupa Kristus dan kita otomatis jadi alat. Tapi orang yang jadi alat belum tentu serupa Kristus. Ulangi, orang yang serupa Kristus pasti jadi alat Tuhan. Tapi orang yang jadi alat Tuhan belum tentu serupa Kristus. Oke, jadi kita harus perhatikan ajaran sehat. Bahasa Inggris tadi bilang ajaran sehat itu Sound teaching. Ada yang lebih pakai bahasa Inggris sound. Nah, Di bahasa Inggris lain sampai ya sound doctrine yang saya maksud. kalau doktrinmu salah, imanmu pasti salah. Ulangi, jadi boleh nggak kita sembarang dengar? Boleh kalau kau punya filter. Tapi kalau kau tidak punya filter, kau akan terbabit oleh ajaran-ajaran yang menyimpang. Imanmu itu yang tadi. Adakah aku mendapati iman di bumi karena apa? Karena pada waktu Tuhan datang, masalah yang paling besar bukan COVID. Masalah yang paling berat bukan Ukraina dan Rusia. Masalah yang paling berat bukan kelaparan. Tetapi masalah yang paling serius di zaman kita adalah ajaran yang menyimpang. Haleluya. Nah, ajaran yang menyimpang, coba renungkan, berapa banyak orang menurut Ibrani pasal 5 ayat yang ke-14, berapa banyak orang yang akan termakan oleh ajaran yang menyimpang. Coba saya minta saudara berimajinasi, karena banyak orang mengatakan begini, firman itu semua sama, khotbah itu semua sama, ajaran itu semua sama, sama saja, kita sama-sama Kristen. Belum tentu. Belum tentu. Coba lihat Ibrani 5 ayat 14. Tapi jangan saudara keluar ke sana dan saudara bilang, ini ajaran belum tentu dari orang, orang ini luar biasa, terbaik orang. No, jangan begitu, karena itu kesombongan. 5:14. Ibrani 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya, ada indera. Kemudian terlatih. Orang kalau dengar firman hari Sabtu begini sudah latihan indera. Indera apa? Indera roh. Kalau di Indonesia tulis panca indera. Tapi panca indera itu menunjuk pada Fisik. Tapi ini indera roh. Terlatih supaya ada satu yang kata yang saya cari situ adalah kata membedakan. Ya. Kalau saudara punya iman, tidak punya kekuatan ini, saudara akan termakan. The sense of discerning, kemampuan, kepekaan untuk membedakan. Membedakan apa? Doktrin.
Membedakan apa? Ajaran. Jadi saya ingin saudara perhatikan ajaran itu tidak boleh kompromi. Tapi apa boleh mendengar orang lain? Ada yang bertanya. Apa boleh orang mendengar orang lain? Kalau orang punya kepala kantor lagi bicara, ya, kadang-kadang nyerempet masuk ke dalam firman, toh, dan saudara langsung interupsi, Pak. Kenapa? Tapi gembala bilang, saya sudah tidak boleh mendengar siapa-siapa. Lama-lama saudara akan dieksekusi. Yang paling penting adalah engkau memiliki indera. Katakan indera. Indera adalah alat untuk apa? Itu membedakan, itu adalah operasional. Indera adalah apa? Tidak ketangkap saya. Bukan filter, maksudnya indera. Kalau mata adalah untuk. Nah, apa yang dilakukan oleh mata? Ya, dia menangkap pesan dari apa yang dilihat, kemudian diolah di otak. Ya, oke? Saudara lihat apa ini? HP. Nah, mata mau lihat. Kemudian yang sudah tangkap pesannya, HP ini apa? Untuk apa? HP ini untuk alat komunikasi yang sering dipakai untuk merekam. Oke? Jadi indera roh kita ada, kata yang cocok mungkin yang lebih tepat, mendeteksi. Apa? Mendeteksi. Jadi kalau saudara tahu yang benar, saya tanya, untuk mengenali uang palsu lebih banyak belajar uang palsu atau uang asli? Halo? Asli. Tanya pada orang bank. Untuk mempelajari uang palsu lebih banyak kita harus pelajari uang. Nah, yang kita kuasai adalah aslinya. Kalau saudara lebih banyak fokus pada yang palsu, saudara tidak tahu yang asli, saudara bisa tertipu. Tapi kalau saudara tahu yang asli, saudara sangat mudah mengetahui yang palsu. Betul ya? Kalau saudara tahu the sound doctrine is, ya, ajaran yang sehat adalah it is all about Christ Jesus, maka ajaranmu tidak akan pernah salah. Ajaranmu tidak akan pernah meleset. Orang bisa pakai nama Kristus untuk sukses saja, betul? Orang bisa pakai nama Kristus untuk mengejar urapan saja. Orang bisa pakai nama Kristus untuk apa? Untuk supaya dipakai Tuhan. Tapi tidak semua orang yang dipakai Tuhan mau serupa Kristus. Karena serupa Kristus itu mati terhadap diri sendiri. Amin. Mati terhadap agenda-agenda pribadi. Katakan amin. Kita tidak menggunakan Yesus sebagai Allah, tapi kita menggunakan juga kurang pas. Kita tidak datang kepada Yesus untuk Yesus menjadi alat supaya kita diberkati. Karena Yesus bukan alat, tetapi Yesus adalah tujuan. Yes, Yesus adalah tujuan. Katakan, Yesus adalah tujuan. Yesus adalah tujuan. Kalau saudara sudah tahu ini, saudara mendengar orang lain, karena ada orang yang bukan apa-apa, saudara akan bukan terpaksa, karena memang alasan tertentu saudara tidak bisa menghindar untuk mendengar. Tetapi sesudah saudara memiliki indera, maka saya saran jangan cari secara aktif sesuatu yang saudara tahu tidak berguna untuk saudara. Jangan cari, karena saudara sudah punya tempat, saudara punya makanan. Bahkan ada sekitar 200-an file dari materi yang saya share di ruang publik. Ada yang baru 10 barangkali mengikutinya. Dan ada sekitar 200. Nah, kalau itu saudara sudah mengulang-ulangnya, saya yakin saudara punya filter pasti akan lebih peka, lebih tajam. Tajam artinya begini, saudara tidak lagi, saya tanya, seekor ikan ketika dia ada di luar air, dia punya sense of ikan, dia akan refleks atau dia mau tanya, kita ada di mana kan? Ikan kalau ada di luar air, dia masih mempelajari atau dia langsung bereaksi? Langsung bereaksi. Kalau saudara sudah punya
atmosfer, natur maksud saya, natur hidup, natur firman, maka pada saat sesuatu yang bukan natur saudara akan mudah bereaksi. Dan halo, katakan halo. Jangan bereaksi seperti orang Farisi. Bereaksi seperti orang lebih rohani dari orang lain. Kalau saudara rohani, puji Tuhan. Amin. Jangan pamer di pasar 45 di tugu orang sana. Wataria saudara. Kami jemaat di WI, Tiberias, mulai bertumbuh ke dalam, jangkau keluar, berjuang sampai sorga. Kalau kamu tidak seperti kami, kau tidak bisa mimpi sorga. Sudah dilempari dengan batu. Karena sombong rohani tidak boleh. Jadi kita harus upgrade bahasa Indonesia. Karena kita selalu banyak masuk di bahasa itu kaget bayang cina mengerti ya. Perbaharui atau tingkatkan, naikkan levelnya. Level itu apa lagi? Naik tingkat, ya? Naik kelas. Itu mesti naikkan kemampuan kita mendeteksi. Kalau alarm berbunyi, oh ini saya tahu. Tapi jangan saudara di khotbah, orang habis khotbah, Pak, kenal lama. Bapak tahu tapi gembala. Pada gembala bilang begini. Kalau khotbah kedua jangan begitu lagi Bapak ya. Bukan itu kita punya misi. Kita tidak terpanggil untuk menjelek-jelekan orang, menyalah-nyalakan orang, menghakimi orang. Karena orang yang menghakimi orang, jarinya ke sana satu ke atas, 3 ke belakang. Kalau orang punya mulut bicara saudara rohani, itu lebih luar biasa daripada saudara yang proklamasikan saya rohani, padahal dengan firman mengantuk. Kenapa saudara dan saya tertawa? Karena ini pergumulan kita hari-hari. Haleluya. Yang mengangguk bilang amin. Amin. Kita dengan firman ini 1 jam dan apa tidak gembala di berhenti. Waktu janji sawantar. Haleluya. Gembala Pak karunia guru. Di pembahan terkena habis. Seharusnya saya bersyukur kalau saya punya orang tua rohani mengajar terus. Haleluya. Kemudian yang kedua ini sound doctrine. Yang kedua gurunya. Gurunya bukan soal siapa orangnya, tapi terutama soal kemana dia akan bawa kita. Kemana dia akan bawa. Yeremia pasal 3:15. Yeremia 3 ayat 15. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Ya. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Gembala-gembala atau pengajar-pengajar, teacher, didaskalos, Yeremia berapa tadi? 3 ayat 15. Itu kata kunci adalah sesuai. Sesuai, connect, cocok, sesuai dengan, bersama dengan hati Tuhan, hati Bapa. Yang jelas dalam hati Bapa menyangkut perjanjian baru. Tujuan kita bergereja, hati Bapa itu, tujuan kita berjemaat adalah kita menjadi serupa Kristus. Ini agenda tertinggi. Kalau saudara punya orang atau punya pelayan firman, fokusnya ke situ, inilah yang disebut dengan agenda, kehendak, kemauan, destinasi daripada Tuhan atas kita. Inilah yang menjadi sesuatu yang Ia inginkan. Paulus bilang yang ku kehendaki ialah apa? Mengenal Dia. Halo,
yang Paulus kendaki atas dirinya sendiri adalah kita mengenal Dia menjadi serupa Kristus. Itu hati Bapa. Yang lain akan mengikuti dari belakang. Katakan amin. Sekarang ada banyak orang karena stres, tidak tahu tujuan, maka orang lari ke. Saudara, apakah gereja salah membuat lomba badminton? Tidak salah. Tidak tahu. Tapi kalau itu sudah menjadi salah satu titik tekan, menjadi tujuan, kita bisa berubah menjadi apa? Gereja pelengkap olahraga. Ya. Kalau gereja berbagi diakonia, apa salah? Tidak. Tapi itu sudah menjadi identitas dari orang-orang tertentu dan lupa. Berbagi diakonia bukan tujuan, tapi tidak boleh pelit. Amin. Tidak boleh hanya untuk diri sendiri. Tapi bukan karena kita berbagi diakonia maka kita rohani. Katakan amin. Saya tanya, apakah KKR itu salah? Tidak, KKR itu baik. Tapi kalau kita hanya fokus pada KKR, orang luar kita bangun, orang dalam bagaimana? Orang dalam harus dibangun lebih dulu. Karena KKR itu orang akan lebih mudah melihat gaya hidup kita daripada panggung kita. Katakan amin. Tapi KKR, saudara, yang sudah combine antara orang-orang yang terbangun kemudian mengadakan KKR, saya pikir Reinhard Bonnke itu tidak salah. Amin. Maurice Cerullo itu tidak salah. Ya, tetapi harus fokus bahwa kita melihat orang yang mengajar kita, kemana dia bawa kita. Kemana saudara? Mau dibawa kemana hubungan kita? Katakan amin. Apakah ada orang suka tidak suka? Pasti ada. Tapi satu saat orang akan terbuka mata bahwa kebutuhan terdalam kita di bumi ini bergereja adalah serupa Kristus. Katakan amin. Kemudian dia kalau guru itu atau pengajar itu akan mengajar dua hal. Yang pertama adalah pengetahuan. Yang kedua adalah pengertian. Saudara punya iman itu akan mandek kalau saudara hanya kejar-kejar pengetahuan. Dan saudara juga punya iman akan mandek kalau saudara hanya kejar-kejar pengertian. Sama seperti begini. Ada banyak orang sudah ngomong satu statement tapi dia tidak tahu ayatnya di mana. Betul? Berarti dia punya pengertian tapi dia tidak punya pengetahuan. Sudah tahu. Bahkan lebih parah sekarang ada ajaran mengatakan begini. Allah itu kasih. Betul. Dan kasih itu Allah. Betul? Tidak. Salah, ya betul. Tidak maksudnya. Ada orang sudah ajarkan bertahun-tahun di gereja Allah itu kasih plus kasih itu Allah. Ingat baik-baik bahwa kasih itu adalah sifatnya Allah. Jadi kalau Allah itu baik, apakah baik itu Allah? Tidak, hanya Allah yang Allah. Baiknya bukan Allah. Allah itu kasih itu bukan Allah. Sehingga sekarang minta maaf saudara, nanti ada waktu saya jelaskan itu. Ingat baik-baik, grace itu bukan fokus kita. Amin. Kebetulan yang grace kan tidak ada. Tapi pemilik dari grace itulah fokus kita. Amin. Kalau jangan salah paham, grace bukan fokus kita. Jadi kalau saudara bilang begini, semua hanya karena anugerah, benar? Belum tentu benar. Karena anugerah siapa? Semua oleh karena anugerah dari Tuhan. Itu baru benar. Karena ada gereja sekarang mengejar, mengedepankan, menyanjung, mengagungkan grace, anugerah. Dan segala sesuatu itu dilihat dari grace, bukan dilihat dari pribadi Kristus. Pribadi Kristus dan sifatnya itu dua hal yang berbeda. Halo? Pribadi Kristus dan sifat Kristus itu dua hal yang berbeda. Sebab kalau saudara bilang baik, orang Buddha banyak baik, betul? Maksudnya orang yang non-Kristen banyak juga baik. Nah, apakah itu sama dengan kebaikan Kristus? Tidak sama. Halo, jangan terpesona dengan kebaikan tanpa dikaitkan dengan Kristus. Saya punya bahasa begini. Kebaikan bukanlah kebaikan kalau sumbernya bukan Kristus.
atau kebaikan bukanlah kebaikan kalau ujungnya bukan Kristus. Ini penting supaya kita bisa punya sense of discerning, kemampuan membedakan. Karena satu waktu kalau kita bilang kasih itu Allah, maka semua agama akan bersatu. Karena semua agama punya kasih. Dan itu yang akan muncul agama baru yang namanya sinkritisme. Sinkritisme adalah perpaduan antara semua ajaran yang titik tekannya sama, tapi without Jesus Christ. Tanpa Yesus Kristus. Jadi orang ini bukan fanatik, tapi memang siapa yang lebih baik dan siapa yang lebih unggul dari Tuhan Yesus? Tidak ada. Siapa lawan kita kalau Yesus bersama kita? Tidak ada. Tidak ada yang lebih unggul, tidak lebih hebat dari Dia. Jadi kita harus perhatikan bahwa orang yang kita dengar harus bawa kita pengetahuan dan pengertian itu combine sama-sama. Pengertiannya adalah soal bagaimana saudara mengerti tentang apa tujuan Tuhan saudara ada di gereja. Oke, pengetahuan itu penting. Pengertian itu penting. Pengetahuan dan pengertian keduanya komplementer. Tahu komplementer? Saling melengkapi. Salah satu tidak ada, tidak berguna yang lain. Itu komplementer. Katakan amin. Sama seperti kompor. Komformu ada, minyak tanahmu tidak ada. Tidak jadi kompor. Minyak tanahmu ada, tapi sumbunya tidak ada. Tapi kita kan bicara di kompor dulu toh. Kompor hot. Kompor yang pakai sumbu. Ya. Jadi komplementer itu salah satu tidak ada, yang lain tidak berguna. Kalau sudah punya sendal kiri kanan, yang kiri hilang, berguna yang kanan? Karena dia harus saling melengkapi. Punya pengetahuan tanpa pengertian, berguna pengetahuan? Tidak. Pengertian tanpa pengetahuan, berguna pengertian? Tidak. Keduanya harus sama-sama. Itu yang Tuhan tempatkan bagi saudara untuk kita pesan. Satu waktu ada pendeta yang saya sudah pernah ilustrasikan, dia bilang di Puan Arah, "Hai Petrus, turun angka." Dia ingat bukan Petrus kata di Puan Arah, karena di situ Sakeus ketangkap. Saya sudah sering kali mendengar orang sudah dengan begitu bersemangat, tapi Alkitabnya bertabrakan. Mana benar? Perbuatan atau iman? Iman dan perbuatan, mana benar? Sekarang ada kepercayaan yang hanya menekan iman saja, ya? Kemudian ada yang menekan perbuatan saja. Padahal kalau kita teliti baik-baik firman, itu yang namanya ajaran sehat. Tapi satu waktu saya akan bagikan. Kita sampai di mendengar. Mendengar yang baik adalah kita harus mendengar apa yang harus kita dengar, ajaran sehat. Kita harus dengar dari siapa? Boleh dengar orang lain? Boleh. Kalau engkau sudah punya filter yang tajam. Sebab mengapa orang tidak kemana-mana? Saya sudah temukan banyak orang tidak kemana-mana, karena dia mendengar semua orang. Waktu ia mendengar semua orang, makin lama dia makin pusing, ya, makin lama dia makin bingung, makin confused. Saya tanya, baptisan yang benar selamat atau bersih? Selamat atau bersih? Salah. Bagi saya itu tidak ada lagi pembahasan. Karena itu elementary doctrine sudah selesai. Kalau ada yang masih membahas itu bukan level kita. Karena itu sudah fix. Kalau ada pendeta besar hebat yang bilang mau cara apapun terserah, saya tidak sependapat karena Alkitab bilang jelas. Salah. Jadi kalau saudara dengar sini dengar sana, ada pendeta bilang ayo berlari. Satu lagi bilang ayo berdiam diri. Ya kan? Ayo berseru, haleluya. Ayo saat teduh, misalnya cuma kata-kata. Satu bilang, ayo berbicara. Yang satu bilang, tunggu waktu Tuhan baru bicara. Makin lama makin pusing, bukan? Kenapa? Sudah mendengar banyak orang. Boleh dengar orang? Boleh. Yang penting apa? Sudah punya filter dan Filter. tidak cari-cari sendiri. Ya, sudah punya filter, dan filtermu harus, kalau filter tidak cocok dibilang tajam kan? Filtermu ada filter lubang semua, maksudnya filter bolong, jadi bukan filter itu, dia masuk semua. Jadi filter saya adalah, saya sudah punya filter sekarang.
Setiap ajaran yang ujungnya bukan Kristus, ini pasti bukan makanan saya. Apa boleh saya dengar? Saya dengar saja. Sebab mendengar dengan memerhatikan beda. Itu bahasa Inggris bilang pay attention, listen and hearing. Beda. Orang yang hear bisa mendengar suara apa saja, tapi orang yang listen dia fokus menangkap. Apalagi yang tadi pay attention, to give constant attention to a thing, itu mendengar yang baik, memberi perhatian secara konstan kepada apa yang Tuhan ajarkan. Itu namanya proskartereo, bahasa Yunani bilang. Itu mereka bertekun dalam pengajaran, to give tadi a constant attention to a thing. Itu yang namanya mendengar baik. Dan yang ketiga, ini saya lama di sini karena banyak orang trouble-nya di sini, yaitu untuk memuaskan telinga. Berapa kali sudah dengar orang habis khotbah? Saya sering tanya maksudnya, bagaimana khotbah tadi? Luar biasa, memberkati sekali. Apa kalimat ini benar atau salah? Benar pada level tertentu. Saya puas tadi. Puas apanya? Halo? Puas apanya? Jiwamu, telingamu. Karena telinga ini kan connect dengan ini yang dengarkan fisik toh. Ini tubuh, ini connect dengan pikir, rasa, mau, imajinasi, memori. Ini area kanan, ini area jiwamu. Jiwamu punya suka dengan rohmu punya suka belum tentu sama. Kecuali levelmu rohani sudah naik pada level tertentu, dia hampir sama. Karena ada carnal mind, ada apa? Renewing mind, ada spiritual mind, dan ada the mind of Christ. Pada level tertentu jiwa dan rohmu sama kemauannya. Tapi pada level tertentu yang lain, jiwamu punya mau dengan roh punya mau berbeda. Setuju? Bilang amin. Amin. Jadi kalau kita mendengar firman, apa yang paling penting? Siapa punya hati yang dipuaskan? Tuhan Yesus. Dan ini adalah paradigma baru. Apa-apa yang Rasul kerjakan adalah mencabut apa yang tidak ditanam oleh Bapa. Apa yang tidak ditanam oleh Bapa? Orang datang ibadah mencari apa yang bisa memuaskan dia. Apakah itu salah? Pada level tertentu itu tidak salah. Daripada orang cari kepuasan pergi di para dukun. Pada orang mencari kepuasan di paranormal. Biasanya paranormal kalau di luar Kristus, hati-hati sudah. Saya mau sebut ini jangan dipublikasi. Awas dulu. Sekarang saya Ibrani 12 ayat 1. Ibrani 2 ayat 1. Masih dikata dengar. Ibrani 2 ayat 1. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Yes. Saudara tahu apa artinya arus? Kata arus ini kalau air ya. Tapi ada kalau angin namanya apa? Ya. Ini yang sebenarnya yang disebutkan di Efesus pasal berapa? Ayat Efesus pasal berapa yang ada angin? Ini bukan angin pompa ban. Efesus 4 ayat 14. Berapa? Ayat 14. Ya. Efesus 4 ayat 14.
Efesus 4 ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, Ya. oleh permainan palsu manusia Ya. dalam kelicikan mereka Ya. yang menyesatkan. Ya, angin pengajaran. Orang suka dengar ini. Hati-hati, saya tidak sedang anti siapa-siapa ya. Saya tidak sedang bersaing dengan YouTuber misalnya. Saya sedang memberi makan. Saya sedang memberi firman kepada orang-orang yang Tuhan percayakan pada saya. Karena jika tidak, saya akan dimintai pertanggungjawab. Katakan amin. Adanya rasul, adanya nabi, penginjil, gembala, pengajar, itu supaya angin pengajaran itu tidak membawa kita. Nah, saya minta saudara daftarkan angin pengajaran, ada satu lagi atau ada 2 poin di situ. Angin pengajaran terus ulang. Ya, permainan palsu. Saudara, di ajaran ada permainan palsu. Ada ya, 3. Kelicikan mereka Kelicikan. Ini di ajaran ada yang kelicikan. Bahaya. Saudara, saya tidak sedang mendiskreditkan siapa-siapa ya. Saya sedang memberi saudara sebuah cerminan. Kelicikan. Baru yang terakhir, menyesatkan. yang menyesatkan. Ini yang coba lihat bahasa Inggrisnya. Menyesatkan itu. Yang what version? Cari di Injil Matius 24 ajaran yang menyesatkan. Matius 24. Saya tidak ingin saudara-saudara dan saudara saya sembarang makan. Katakan sembarang makan. Karena sembarang makan itu kalau saudara bertemu dengan orang yang tidak terkenal, mudah saudara skip. Tapi kalau saudara bertemu dengan orang yang punya power, punya nama, punya pelayanan yang sukses, kemudian mengisi ajaran, saudara tidak mudah untuk mengabaikannya. Karena orang akan bilang, kamu ngomong-ngomong begitu, pelayanan kamu seperti apa? Apa yang kamu bisa tunjukkan? Dan orang-orang yang punya prestasi akan ngomong. Yang paling penting itu bukti. Itu benar. Tapi lihat di Matius 24 ayat 24 ya. Matius 24 ayat 24, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Coba lihat kata menyesatkan bahasa Inggrisnya. Ya? Deceive atau lead astray. Deceive ya, Ada deceive. lead astray. Saya lagi cari, pakai Alkitab bahasa Inggris saudara. Cari kata mislead. Cari pakai bahasa Inggris Alkitab saudara. Mohon maaf karena saya tidak fokus di situ, cuma dia teringat. Mislead itu berbahaya. Karena saudara tidak akan tertipu oleh orang-orang yang tidak punya capaian apa-apa. Saudara tidak akan tertipu dengan orang-orang biasa. Tapi kalau orang-orang besar, jangan anti orang besar ya. Bahwa kita juga pengen jadi besar. Katakan amin. Tapi kalau yang namanya Mesias, saya tanya, kalau yang namanya Mesias, apakah orang kecil Mesias? Besar sekali. Besar sekali. Kenapa dia disebut Mesias? Bukan, salah satu karena dia bisa membangkitkan orang mati, bisa menyembuhkan orang sakit. Lantas kalau dia bicara firman, halo, kesembuhannya kita terima, mujizatnya kita terima, tapi kita harus punya indera yang tajam soal ajaran. Setuju dengan saya? Bilang amin. Kesembuhannya kita terima, mujizatnya kita terima, tapi kita harus tajam indera kita soal ajaran. Coba lihat, karena ayat itu sudah dapat. Nah, di mana? NASB. Di ayat yang sama, kan? Iya.
Oke. New American Standard Bible. Minta maaf saudara-saudara, saya sering ke sana ke Inggris karena supaya saudara tahu bahwa Alkitab kita itu sebenarnya sangat luas. 24 ayat 24 dia pakai kata apa? S to mislead. Mislead. Menyesatkan sebenarnya ada hubungan dengan lead. Lead itu leader. Penyesatan, satu. Ini saya suka sekali minum es, berat sebuah itu es. Apa arti mis? Dan sesuai dengan menyimpang. Menyimpang, ya. Tidak akurat. Mis juga artinya kayak misunderstanding. Ya, salah mengerti. Kalau Miss Universe Yang sama. itu so Miss 2S. Oke, jadi mislead itu penekanannya adalah leader. Leader, definisi leader, siapa tahu? Tidak tahu. Pemimpin. Ya, pemimpin artinya orang. Ya, tidak dengar. Orang yang punya pengaruh itu standar. Itu John Maxwell punya teori. Yaitu punya apa? Influence atau follower. YouTuber yang punya Subscriber. yang tersinggung dari subscriber. Punya apa? Pengaruh. Atau influence. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, semua orang kita ketemu jangan negatif thinking. Katakan amin. Jangan curiga. Jangan bawa alat-alat deteksi. Tunggu tes dulu kan. Apa lihat? Tapi kita harus memiliki sesuatu dalam kita. Sesuatu dalam kita apa? Spirit of discerning. Discernment, sesuatu yang sifatnya kebendaan, discernment, kemampuan untuk menyaring, memfilter. Ibrani 2 ayat 1 tadi, sudah baca tadi, coba Brenda. Ibrani 2 ayat 1. Ya. Ya. Ibrani 2 ayat berapa? Firman Tuhan, karena itu harus lebih teliti. Tunggu. 2 ayat 1 firman Tuhan, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Terima kasih. Sudah dengar? Tadi apa yang kita dengar dari siapa dan bagaimana? Tapi sudah dengar, tetap harus apa tadi Pak? Ulang-ulang. Kata-kata kerja di situ. Yang pertama adalah teliti. Teliti itu area discerning. Teliti. Dulu zaman majalah Bobo, Bibi teliti. Oh, cuma 1-2 yang tahu. Bibi teliti. Kedua, habis teliti, perhatikan. Karena iman itu tidak hari kemarin punya saya tuh. Tetap hari ini mesti teliti. 3,
Pak, kata apa yang ketiga? Tadi mendengar, baru ada kata lanjut. Kata kedua selanjutnya tinggal dengar. Oh ya, sudah 3 ini ya. Coba ulang baca. Minta maaf. Ulang. Ulang. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang kita dengar. Cuma itu. Koma, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ya. Terbawa, terhanyut. Jadi maksudnya mislead ini ya, ketemu orang yang punya power, punya pengaruh, kemudian saudara kan sudah dengar firman selama ini toh? Sudah dengar? Saudara sudah mendengar, sudah melakukannya. Tapi kalau yang datang itu mislead ini kan, bahasa Indonesianya adalah maksudnya orang yang membawa ke jalan yang salah, kualitasnya kualitas Mesias, bukan cuma kualitas Kristen biasa, dia kualitas Mesias. Nah, kalau kita tidak teliti, kita sudah mendengar dan kita didatangi, ayat itu bilang kan, kalau boleh, Matius 24 ayat 24, kalau boleh sampai apa? Sekiranya menyesatkan orang. Ya, sekiranya mungkin orang-orang pilihan juga. Baca ulang ayatnya supaya saudara lebih jelas. Matius 24 ayat 4 itu serius. Jadi bahaya yang paling besar sekarang bukan perang, bukan virus, bukan kelaparan, tapi ajaran yang menyimpang. Baca lagi 24 ya. Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Perhatikan para Mesias mengadakan apa? Tanda dan apa? Sign and wonder, mujizat. Orang bahaya ini. Ini bahayanya di sini. Apa orang kegembala yang pernah bikin mujizat? Betul? Ini orang datang bikin mujizat, sudah bisa berjalan di atas air sampai menjadi tua, dan dia ajarkan sesuatu yang berbeda. Saudara akan terpengaruh. Ini kan powernya adalah pengaruh. Dia akan seperti Mesias. Dia punya arah mislead. Dia bawa pengaruh dengan pengaruh apa? Tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Contoh, saya kasih contoh. Saya tidak punya istana, kemudian orang yang ngomong itu punya istana. Dia bisa sembuhkan orang sakit. Kemudian dia ajarkan sesuatu yang berbeda dengan Kristus. Sudah lebih percaya mana? Tidak gampang. Dan mungkin dia yang bukan dari Tuhan. Buktinya dia punya mobil apa? Itu kalau mata kita tertuju pada materi. Nah gampang, nggak mungkin dia bukan dari Tuhan. Buktinya setiap kita pulang dia sudah jalan. Nggak mungkin dia bukan dari Tuhan. Tapi orang-orang yang tajam bisa. Bukan kita anti orang ya. Kita tidak boleh bangun yang namanya apa? A priori. Suka curiga. Tapi kita sudah harus ada indera yang tajam. Katakan sama-sama, indera yang tajam. Indera yang tajam untuk apa? Melihat fenomena ini, karena yang membuat orang bisa sesat ini. Kalau saudara pengajar hebat tanpa tanda, tidak mudah. Saudara akan diikuti orang tanpa mujizat. Tapi intinya bukan mujizat. Karena yang membawa kita ke surga bukan mujizat. Yang membawa kita ke surga adalah karakter ajaran serupa Kristus. Di luar itu akan bermasalah. Jadi kalau saudara perhatikan ayat-ayat ini, mesti ulang-ulang untuk teliti sebelum membeli. Perhatikan mau dibawa kemana dari firman yang saudara sedang dengar. Perhatikan baik, jangan mudah ditipu. Halo, penampilan bisa menipu.
Ya, Ya. penampilan gembala saudara pas-pasan biasa. Jangan mudah ditipu karena iman kita harus dibangun atas dasar iman yang paling murni. Nah, setelah itu perhatikan supaya kita jangan terhanyut karena Matius 24 bilang kalau boleh orang-orang pilihan juga. Siapa orang-orang pilihan di sini? Lambaikan tangan. Haleluya. Kita orang-orang pilihan toh? Ibu, jangan ragu, ibu orang pilihan juga. Ibu mana betul? Bukan. Nah, tapi istri manopo, kira manopo. Saudara orang-orang pilihan katakan amin. Amin. Tapi orang-orang pilihan ini justru adalah sasaran. Katakan sasaran. Nah, ya, kalau bukan orang-orang pilihan, orang-orang di luar, ya orang yang cuma follower, cuma pengikut biasa, orang-orang yang bilang gampang kalau orang. Tapi orang-orang pilihan itu akan diserang lewat ini. Mesias dia punya kapasitas mislead arahnya, dia punya power itu pengaruh, dia punya material itu tanda-tanda mujizat. Sehingga kalau boleh sekiranya mungkin orang-orang pilihan juga akan ikut. Haleluya. Saya yakin saudara adalah orang-orang pilihan. Amin. Haleluya. Kenapa? Karena saya tahu tujuan saya. Mari ayat yang terakhir karena saya sudah habis waktu. Baru didengarkan. Baru. Ayat terakhir. Roma 8. 29, 30. Roma 8 ayat 29 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, Semua orang yang dipilih, ini kan sasaran dari Mesias, betul? Semua orang yang dipilih, terus mereka juga ditentukannya dari semula ditentukan. Sekali. Terus untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yes, terus supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. yes. Situ dulu. Saudara dipilih untuk apa? Saudara ditentukan untuk apa? Menjadi serupa. Ya, ayat ini sangat jelas, diulangi. Saya dipilih, diulang. Saya dipilih, saya ditentukan. Kalau saudara pernah dengar predestination di sini, saudara ditentukan, saya ditentukan untuk apa? Bukan untuk santai-santai, bukan untuk menikmati hidup saja, tapi saya dipilih dan saya ditentukan untuk menjadi ya serupa Kristus. Oh, luar biasa. Tapi Mesias palsu punya fokus kalau boleh orang-orang ini juga bisa disesatkan. Tapi saya punya iman, saudara tidak akan disesatkan. Amin. Kenapa? Saudara punya rumah, saudara punya makanan, saudara punya orang yang mengcover saudara. Kecuali seperti Sem, Ham dan Yafet ada dalam bahtera, kecuali orang berlupa. Ya, tapi selama ada dalam bahtera, aman, aman. Pastikan kita semua aman. Karena makin banyak ajaran yang merajalela, apalagi minta maaf ya. Kalau orang datang, ini kan sudah terakhir ayatnya. Orang datang dan menawarkan saudara satu buah rumah di Citraland. Yang penting hidupmu jangan lagi untuk serupa Kristus. Saya bilang, ini yang memang kita ada doa-doakan. Sudah lama ini. Saya punya beban. Tuhan sudah jawab akhirnya. Haleluya. Saudara butuh modal 1M. Dan ada orang kasih 1M. Dengan catatan, jangan lagi akui bahwa Kristus itu Tuhan. Saudara bilang apa? Memang Tuhan itu baik. Indah pada waktu itu. Tapi saudara sudah tajam kan? Oh, bayangkan. Orang datang tawarkan apapun, sekali Kristus, tetap Kristus. Sekali Yesus, tetap Yesus.
Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.